Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila bagian 3, yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Mari kita uraikan makna masing-masing dari pentingnya kehidupan yang demokratis. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan juga bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintah yang berkuasa, serta berani menghukum siapa saja yang bersalah. Yang kedua adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan, di mana dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan atas kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan harus memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh adalah ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Salah satu contoh kecilnya adalah musyawarah mufakat yang dilakukan oleh RT RW setempat dalam melaksanakan rapat. Yang ketiga yaitu distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan yang termasuk salah satunya adalah bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah juga wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Apalagi akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu para fakir miskin. Di sisi lain, pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut, diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia. Salah satu contoh dari distribusi pendapatan secara adil di lingkungan sekolah yaitu pemerataan bantuan pendidikan atau beasiswa untuk siswa yang tidak mampu. Yang keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab, di mana dalam sebuah negara yang menganut sistem demokratis terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan agama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Yang dimana 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak terbatas, yaitu kebebasannya dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Salah satu contoh dari kebebasan dalam bertanggung jawab yaitu kebebasan dalam berpendapat di depan umum. Selanjutnya, poin kedua yaitu perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Bagaimana sih cara kita supaya dapat menjalankan kehidupan yang demokratis? Untuk menjalankan kehidupan yang demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip dalam kehidupan sehari-hari, yakni sebagai berikut. A. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. B. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. C. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. D. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan. E. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. F. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. G. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. H. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. I. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. J. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. K. Membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Sekian materi untuk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.